Yang kedua tentang Turki ada beberapa versi jawaban. Yang versi Profesor Peter Carey tentu riset berdasar arsip. Profesor Ismail Haqqi Kadi, seorang ahli arsip Asia Tenggara di Turki, kami juga berkorespondensi dengan beliau, memang tidak menemukan adanya arsip keterangan terkait zaman Diponegoro dan kaitannya dengan Kesultanan Turki Utsmani pada zaman itu. Tentu bagi seorang akademisi jawaban demikian, ketiadaan arsip ya itu berarti tidak ada hubungan. Itu versi Profesor Peter Carey. Profesor Ismail Haqqi Kadi masih terbuka mengatakan tidak ada arsip bukan berarti tidak ada interkoneksi, meskipun tentu butuh pembuktian lebih lanjut dengan itu. Versi Kirani Sudewo, karena memang kita kalau baca disertasinya Profesor Saleh Asad Jamhari, judulnya Stelsel Benteng, Strategi Menjinakkan Diponegoro, kita akan menemukan hipotesis-hipotesis terkait Turki itu di buku beliau, di bukunya Profesor Saleh Asad Jamhari. Nah, termasuk bagaimana kemudian hierarkis kepangkatan militer dalam kesatuan-kesatuan prajurit Diponegoro itu semuanya ala Turki Utsmani. Ngutip dari kesatuan-kesatuan Janisari, dari nama-nama kesatuan sampai pangkat, misalnya Ali Basah, Basah gitu ya, Syekh, kemudian Dullah, itu Sa'dullah gitu ya, Angadullah, Agadaulah, itu semuanya, apalagi Ali Basah, Ali Pasha dan Basah Pasha itu jelas pangkat-pangkat Turki. Kesatuan-kesatuan seperti Boluk menjadi Bulkio, Turk menjadi Turkio misalnya, itu semuanya referensinya adalah Turki. Nah, Kirani Sadewa mengatakan bahwa referensi Diponegoro menyusun pasukan yang demikian adalah dari Dullah Kaji Badruddin. Dullah Kaji Badruddin dalam babat disebutkan bermukim lama di Mekah dan berinteraksi dengan ketika Muhammad Ali Pasha berperang melawan Imarah Najd ya, kekuasaan Saudiyah pertama waktu itu yang kemudian memberontak terhadap Turki Utsmani, dan pasukan Turki dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir dan putranya Ibrahim Pasha itu melakukan serangan ke Dir'iyah atau ke pedalaman Najd. Nah, Dullah Kaji Badruddin diasumsikan ikut di situ, maka ketika pulang dia pernah melihat berbagai hal tentang Kesultanan Turki Utsmani. Ya, tentu kalau saya sih guyonan sama beliau, masa level Dullah iso ngajari pangeran mas gitu ya, masa level Dullah itu bisa mendikte seorang pangeran tentang seperti apa dia akan menyusun pasukannya misalnya gitu. Itu tentang Dullah Kaji Badruddin, jawaban Mas Roni Sudewo. Ada keluarga Pangeran Suryang Logo. Pangeran Suryang Logo ini adiknya Pangeran Diponegoro, gugur di Dukun, Magelang, makamnya ada di sana, dan memiliki satu manuskrip kitab Furusiyah Turki Utsmaniyah. Dan di sekitar makamnya Pangeran Suryang Logo ini ada beberapa nisan dengan nama-nama Turki. Nah, maka kalau dari keluarga Suryang Logo meyakini bahwa tetap ada ya orang Turki yang terlibat di situ, gitu ya, yang terlibat di situ, di mana kemudian ini asumsi tentu perlu pembuktian nantinya, tetapi bahwa nisan-nisan di situ dan kitab manuskrip Furusiyah Utsmaniyah yang kemudian ada, Furusiyah Utsmaniyah itu panahan berkuda ya, ilmunya sampai sekarang masih dilestarikan, dan oleh Suryang Logo kemudian digubah menjadi tembang mocopat. Kitab itu diubah menjadi tembang mocopat di Dukun Magelang. Ada seorang tokoh keturunan Suryang Logo yang namanya Raden Mas Hadi Suryo, bisa kapan-kapan juga menjadi narasumber wawancara tentang ini. Ini keluarga Suryang Logo meyakini adanya nisan-nisan ini adalah bukti keterlibatan, ya mungkin person tapi bukan kekuasaan, mungkin bukan resmi, tetapi ada person-person yang terlibat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu di antara jawaban kami.